Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid itu, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi sekaligus merupakan dalam kalender liturgi gereja Katolik ya, merupakan bacaan untuk pesta dari Maria Magdalena ya. Jadi kita atau dalam bacaan tadi ya, itu berbicara tentang Maria Magdalena ya, yang sangat fenomenal pada peristiwa-peristiwa pasca kematian Yesus ya. Jadi dalam bacaan Injil Yohanes tadi dikisahkan bagaimana Maria pada waktu itu ya, pagi-pagi benar dia pergi ke makam untuk menjenguk lah, atau untuk melihat mayat Yesus lah, atau juga untuk untuk memastikan ya, atau boleh dikatakan mungkin ada sebuah kerinduan atau kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu ya, untuk mengunjungi kubur orang yang sudah mati. Jadi Maria ini ya pergi ke sana, tetapi yang didapatinya adalah kubur itu sudah terbuka. Dikatakan tadi ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, atau kubur itu sudah terbuka. Dengan demikian kita tadi bisa merasakan ya bagaimana kecemasan dari Maria Magdalena ya, kekhawatirannya ya, ketika dia melihat mayat Yesus itu hilang dari dalam kubur itu. Jadi dia itu kalau kita berada dalam posisinya Maria Magdalena pada waktu itu dia itu merasakan sesuatu kehilangan ya, kalau atau merasa ada ketakutan atau apa gitu ya. Pokoknya ada sebuah rasa yang hendak dikatakan ya. Jadi dia berusaha untuk menemukan kembali mayat Yesus itu ya, yang hilang dari kuburnya. Sehingga ketika ada malaikat yang tampak kepadanya atau berdiri di dekat makam Yesus itu ya, satu di bagian kepala dan satu di bagian kakinya, seolah-olah bahwa Maria
tidak terlalu mempedulikan mereka ya. Sehingga malaikat-malaikat itu bertanya kepadanya, atau malaikat-malaikat itu bersuara, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria hanya menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya. Lalu muncullah Yesus ya dalam suatu bentuk yang tidak dikenal oleh Maria pada waktu itu ya. Lalu bertanya hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi, Maria pun tidak mengenal ya. Bisa saja hal ini karena Maria sudah tenggelam di dalam perasaan ketakutannya ya, perasaan kecemasannya, perasaan kekhawatirannya, bisa jadi seperti itu ya. Sehingga dia pun tidak bisa mengenal siapa yang sedang berbicara dengan dia itu. Dan ketika Yesus memanggil namanya, barulah Maria tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan memang dalam perjumpaan itu Yesus mengatakan kepada dirinya, kepada Maria itu ya, "Pergilah, janganlah engkau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Ya, dengan demikian di situ Yesus hendak mengungkapkan kembali apa yang sudah pernah dikatakannya kepada para muridnya ya, atau mungkin juga kepada Maria Magdalena ya, bahwa pada hari ketiga Yesus itu akan bangkit dari antara orang mati setelah dia selama 3 hari berada di dalam makam. Jadi hal itu disampaikan oleh Yesus kepada Maria Magdalena, dan tentunya pesan itu pun disampaikan Yesus meminta Maria Magdalena untuk menyampaikannya kepada para muridnya. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin hal yang kita pelajari dari peristiwa ini atau tokoh sosok Maria Magdalena adalah kesetiaannya kepada Yesus ya. Meskipun dia sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang lemah dan berdosa, tetapi karena dia sudah membuka diri akan kehadiran Yesus Allah di dalam dirinya, di mana Allah sendiri sudah memberikan pengampunan kepadanya, dia dengan sepenuh hati melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, bertobatlah. Jadi Maria Magdalena itu bertobat dengan bentuk kesetiaannya kepada Yesus. Kita tahu bahwa yang setia mendampingi Yesus, yang setia mendampingi Bunda Maria dalam perjalanan salib Yesus itu adalah salah satunya itu adalah Maria Magdalena, sampai di bawah kayu salib, bahkan sampai Yesus pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada saat ini pun Maria Magdalena ditonjolkan bahwa dia adalah orang pertama yang pergi ke kubur dan melihat kubur kosong dan mengalami penampakan dari Yesus. Tentu tentu ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan itu, tapi karena memang Maria Magdalena itu sudah mempunyai sebuah relasi yang dalam ya dengan Yesus ya, bahwa mungkin ada sebuah kesadaran iman dalam diri Maria Magdalena bahwa Yesus itu adalah bukan orang sembarangan, tetapi dia itu ya seorang yang memang terurapi ya, atau mungkin dalam bahasa kita dia itu adalah utusan Allah ya, sabda Allah yang menjadi manusia. Jadi dia bukan orang sembarang, sehingga Maria Magdalena itu ya merasa bahwa Tuhanku itu ya harus menjadi bagian dari hidupnya, bahwa Yesus itu sudah menjadi sosok penting dalam dirinya yang sudah membantu dirinya bangkit dari keterpurukannya dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan tentunya dia pun mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu ekspresi iman yang sangat luar biasa ya. Dengan demikian kita belajar bagaimana ya kesetiaan itu, bahwa kita mesti harus setia kepada Allah dalam situasi apapun. Teristimewa ya pengorbanan Yesus itu ya untuk menebus dosa kita. Jadi kita menyadari diri kita itu berdosa, dan kita juga setidaknya ada kesadaran iman bahwa kita tidak bisa membela diri kita sendiri, menebus diri kita sendiri. Hanya Allah sendirilah yang bisa menebus kita dari dosa, yaitu ya melalui Yesus Kristus putranya.
Kalau kesadaran ini ada dalam diri kita, tentu kita mungkin seperti Maria Magdalena akan senantiasa setia kepada Tuhan, mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dengan belajar pada tokoh Maria Magdalena. Amin.